angkat musibahku. هلا الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا فهل من مذكر أيا عباد الله رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun Anda berada, program Santri Suan Kiai kembali hadir di tengah-tengah Anda. Di kesempatan kali ini, alhamdulillah, kita tim Santri Suan Kiai sudah diperkenankan hadir ke dalam beliau, yakni Romo Kiai Haji Harun Ar-Rasyid, yaitu adalah salah satu Khatib Suriah PCNU Kabupaten Kediri dan juga pengurus Majelis Taklim Darul Hikmah, Masjid Darul Hikmah, Dusun Mitiran, Desa Rembang, Kecamatan Ngadilwe. Dan sahabat Madu TV Nusantara dimanapun Anda berada, insya Allah bersama saya Abdul Malik yang akan menghantarkan panjenengan semuanya di Santri Suan Kiai pada kesempatan kali ini dengan tema hidangan Allah dalam pesta Idul Fitri. Marilah kita sapa terlebih dahulu Romo Kiai Haji Harun Ar-Rasyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih sekali, Yai. Kita tim Santri Suan Kiai bisa diperkenankan sowan ke dalam panjenengan. Kanti juga alhamdulillah sehat walafiat semuanya. Alhamdulillah. Malah kami yang berterima kasih ini. Nggih. Terus putih kawontenan wonten wekdal siam punika, Yai. Alhamdulillah luar biasa. Ini yang bersifat non teknis. Allah mengkaruniakan kesehatan yang luar biasa. Sing jenenge buka karo sahur gak tau ngrasakne pahit. Alhamdulillah. Alhamdulillah barokah. Nggih, luar biasa nggih. Apalagi di musim pandemi seperti ini, Yai. Seperti jamaah di masjid, masyarakat sekitar ini seperti apa? Apakah masih terhantui insawi setahun yang lalu sepertinya mencekam seperti ini? Kalau kondisi sekarang seperti apa? Alhamdulillah. Untuk lingkungan sini yo krono seringnya jagongan, kehati-hatian tetap kita lakukan, namun ketakutan harus kita hindarkan. Akhirnya alhamdulillah mulai jamaah rawatib salat fardu sampai tarawihnya tidak ada gangguan sama sekali. Bahkan buka bersama setiap sore itu terus berlangsung di masjid kita ini. Jadi buka bersama juga diadakan juga, Ustaz? Iya. Kan masjidnya cukup luas, jadi kalau hanya urusan protokol jaga jarak itu tidak jadi masalah. Jadi ibadah tetap lancar, juga tidak menyalahi aturan pemerintah juga seperti itu. Alhamdulillah. Yai, sesuai dengan tema yang kita bawa, yakni hidangan Allah dalam pesta Idul Fitri. Nah, sebentar lagi ini kan juga sudah menggapai Idul Fitri, menjelang Idul Fitri. Nah, ini kita juga kepingin tahu lah kaifiah yang harus kita kerjakan seperti apa. Nah, ini tema kita adalah hidangan Allah dalam pesta Idul Fitri. Mungkin terlebih dahulu mukadimah bisa panjenengan sampaikan. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Antara kegembiraan dan keharuan, waktu yang terus bergerak, waktu yang terus merambat, maka perlahan tapi pasti Ramadan ini sudah terus bergerak hampir mencapai akhir. Kita gembira masih berada dalam bulan Ramadan, namun keharuan sudah mulai muncul karena sebentar lagi kita harus berpisah dengan Ramadan yang kita sambut dengan gembira saat datangnya itu. Nah, dalam kesempatan ini kita membicarakan sesuatu yang sebenarnya slogan itu sudah terbiasa dikumandangkan di masyarakat. Idul Fitri adalah hari kemenangan. Kita sambut hari kemenangan. Nah, mari kita mencoba mengungkap rasa
bagaimana rasa kita. Yang namanya kemenangan adalah suasana yang sangat menggembirakan, dan yang namanya kemenangan itu layak dirayakan dengan pesta. Nah, ini yang harus terus kita cermati. Yang namanya pesta tentu ada hal yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu hidangan. Kemenangan, pesta, hidangan. Lah terus namanya hidangan dalam pesta, hadir dalam pesta itu saja sudah dalam suasana kegembiraan, apalagi terus disuguhi dengan hidangan-hidangan yang istimewa. Maka tentunya di samping saat yang menggembirakan pelaksanaannya itu, maka kenangannya itu juga kan terbawa cukup panjang. Nah, mari sekarang kita cermati. Idul Fitri dikatakan hari kemenangan. Itu siapa yang menang? Nah, di sini kalau sang pemenang beserta sang pendukung berpesta, maka hidangan tentunya menurut selera sang pemenang. Kan tidak mungkin selera sang kalah yang akan dihadirkan pada pesta kemenangan. Nah, terus nalika poso kuwi intine Gusti Allah dawuh la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Wes pokoknya gini Kak, udah usah genep lain dalil. Pokoknya kata-kata kunci saja yang kita ambil ya. Berarti kalau memang berhasil, maka kemenangan yang ada dalam Idul Fitri adalah kemenangan sang takwa. Nah, ini di sini kata kuncinya di sini. Ketika takwa itu yang menang, maka hidangan-hidangan adalah hidangan yang memenuhi selera sang takwa. Nah, di sini mari kita cermati. Ternyata Allah, Masya Allah, memang ya, zat yang maha sempurna. Awak dia kadang-kadang muni lepas kata Gusti Allah luar biasa. Ya luar biasa, maha sempurna. Dalam hal pesta ini, ketika perjuangannya 1 bulan, maka hidangan yang diberikan pun juga luar biasa. Bahkan tidak terdapat pada momentum-momentum yang lain. Apa itu? Nah, pesta kemenangan ini dimulai saat terbenamnya matahari. Di saat itulah ada 2 hidangan. Di samping hidangan rutin yang namanya berbuka, ini yang nyenengne lho. Wong buka ora senenge berarti ada masalah. Saat matahari terbenam ada 2 hidangan. 1, zakat fitrah. Saatnya kita memberi untuk berbagi kebahagiaan dengan para yang sedang bermasalah dalam bidang ekonomi, terutama itu. Kenapa mau memberi kok bahagia? Loh, ini ada satu rumus. Kebahagiaan itu ada 2 hal yang berbalik. Siji, ketika kita butuh, kita meminta. Ketika kita mendapatkan apa yang kita minta, itu kita mesti bunga, bahagia, seneng mergo sing digoleki oleh. Tapi kita bisa kecewa kalau permintaan kita tidak dilayani. Sebaliknya, ada kebahagiaan yang sering tidak kita bicarakan. Apa? Kebahagiaan ketika memberi. Wong weweh ditampa kanthi bunga, itu ada kebahagiaan dari sang pemberi. Jajal kita bayangkan, weweh kini wis berusaha mengadakan sesuatu untuk kita berikan dengan harapan menggembirakan yang diberi. Lah kok ditolak? Walah barang ngono kuwi nggon aku pirang-pirang ora usah lungno sapa-sapa ta kono. Betapa kecewanya kita. Nah, berarti ketika kita bisa memberi, maka kebahagiaan akan muncul dengan adanya kita bisa mengangkat ya setidak-tidaknya sedikit kesusahan mereka yang dalam masalah himpitan ekonomi. Nah, hidangan yang kedua adalah takbir. Kumandang takbir. Betapa harunya hati kita ketika mendengar takbir Idul Fitri maupun Idul Adha. Maka seyogyanya lah kita juga melantunkan. Lah karena ini hidangan Allah bagi sang takwa yang telah tumbuh di hati kita, tentunya seyogyanya lah kita menyambut dengan penuh antusias. Nah, neng gini kita sudah mulai bisa bertanya,
Itu betul-betul hidangan Allah loh, yang tidak ada di hari-hari lain. Awak dhewe di luar waktu Idul Fitri ataupun Idul Adha, kok terus takbiran. Lah dianggap rada kentut ta. Nah, berarti ini hidangan yang sangat istimewa dalam momentum tertentu. Lah saiki awake dhewe ayo ngitung. Kalau memang takwa kita menang, seberapa banyak kita lantunkan takbir? Mulai maghrib ngantek munggah yang sholat id, itu waktu yang cukup panjang. Apakah kita tetap mengumandangkan takbir? Ya walaupun tidak terus-menerus, artinya setiap kesempatan kita gunakan. Bahkan kalau tuntunan kita kan bertakbir itu tidak hanya harus duduk-duduk di masjid. Dimanapun, mungkin kita di perjalanan, mungkin ketika kita masih di pasar, kan pada masa-masa sebelum pandemi jenenge riyo ki malam perpekan ji akeh wong sing ning pasar nyepaki wong-wong sing urung sempat belanja klambi anyar. Nah, saat-saat itu pun takbir tetap disunahkan untuk dikumandangkan. Lah iki awake dhewe saiki perlu dipertanyakan ini. Sing tuwek harus sing nom ya ngono. Ana cah puuterne mik nek masjid cah cilik-cilik kon ngupeng meneng digetak. Lah sing getak lho koyah dhewe ngalor ngidul. Lah ini menangkah kita pertanyaannya. Nah, terus setelah itu naik lagi hidangan berikutnya adalah sholat dan khutbah Idul Fitri. Yang namanya Idul Fitri setahun hanya sekali. Hidangannya adalah sholat, kemudian khutbah. Khutbah ini hidangan. Sang takwa yang telah tumbuh maka akan menyambut antusias khutbah yang dibawakan oleh sang khotib. Nah, saiki pertanyaannya, kalau ini istimewa, setahun mung pisan, jajal dibanding ini karo pesta biasa ya. Kita suatu saat diundang pesta, itu hidangannya luar biasa yang tidak kita temui sehari-hari. Wingko telung sasi itu kon cerita je iso ora bagaimana pestamu? Tentu masih bisa. Oh hebat. Lah saiki yo jajal kita bertanya. Jangan dulu pada orang lain, pada diri sendiri. Jajal rong minggu kas ditekoki isine khutbah kemarin apa. Nah, ini ndelok kita betul-betulkah kita menyambut pesta atau tidak? Lek pesta masih ingat karena antusias memperhatikan sang khotib ketika berkhutbah. Nah, hidangan yang satu zakat fitrah, takbiran Idul Fitri, masih Allah menyediakan hidangan yang istimewa pula 6 hari puasa di bulan Syawal. Nah, yuk jajal dihitung. Kemarin kita yuk genep ora 6 dina kuwi. Wong dawuh Rasulullah kan di bulan Syawal tidak harus berturut-turut, dicolong-colong ora masalah. Pokoke ing dalam bulan Syawal iso genepi 6 hari. Dawuh Kanjeng Nabi padha karo poso setahun muput. Kan istimewa juga. Nah, kemudian ada hidangan yang sebenarnya khusus. Nah, yang sebenarnya umum. Kapanpun dan dimanapun itu seyogianya mewarnai sikap sosial kita. Apa itu? Saling memaafkan. Nah, saling memaafkan itu kan tuntunan Allah setiap waktu. Namun ya ini mari kita rodok noto hati, ojo gampang-gampang menganggap bid'ah sesuatu yang tidak dituntunkan langsung oleh Rasulullah. Karena kita makhluk budaya, hasil karya budaya, selama itu mendukung tatanan ibadah, maka itu akan menjadi mulia. Saling memaafkan. Iya memang sewaktu-waktu, tapi suasana batin yang ada pada saat momentum Idul Fitri itu luar biasa. Contoh sederhana ya, wong mertamu. Wong mertamu kuwi dalam hari-hari biasa. Kuwi setelah berbicara jenak mesti muncul pertanyaan, enek perlu apa Kang? Dengaran kok dolan rene. Itu muncul. Tapi kalau hari raya enek wong silaturahim, apa enek sing kok perlu apa? Tidak, kenapa? Karena ada suasana batin yang luar biasa, kesiapan untuk memaafkan dan meminta maaf. Nah, momentum koyong ini kok diabaikan? Masya Allah, ya kemarin kita total terkunci dari silaturahim.
Ya memang iso awake dhewe iki hanya melalui media sosial, tapi yo kan yo pengharap podo rasane. Ya, untuk ini wallahu alam, mbuh yang terjadi besok. Yang penting yang namanya silaturahim untuk saling memaafkan ini adalah hidangan istimewa yang sebenarnya dari prinsip dasar ajaran agama menuju pada dikemas oleh kondisi sosial, kebiasaan sosial, adat kebiasaan. Nah, ini minimal itulah hidangan Allah yang disiapkan untuk orang yang telah tumbuh takwanya sebagai pesta Idul Fitri. Nah, sementara begitu nanti mungkin bisa kita lanjut. Alhamdulillah, rabbil alamin. Sungguh luar biasa sekali Yai pembahasan kita pada kesempatan kali ini, dan rasanya ketika panjenengan tadi mendawuhkan tentang hidangan-hidangan pada Idul Fitri, rasanya ingin sekali nanti kita mempersiapkan itu semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya juga bisa mempersiapkan semaksimal mungkin, ngaten nggih. Sebenarnya bukan menyiapkan hidangannya, tapi menikmati hidangannya. Itu nanti kita akan kupas terlebih dalam Yai di segmen berikutnya. Kita jeda sejenak. Sahabat Madu TV Nusantara dimanapun Anda berada, program Santri Sowan Kiai kali ini diselenggarakan oleh LDPCNU Kabupaten Kediri bekerja sama dengan Madu TV Nusantara, sejukkan hati, damaikan jiwa. Jangan kemana-mana, tetap di Santri Sowan Kiai.